Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Akhwati fid din, asanallahu jami'an. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih kita kaji kitab Al-Maraqil Izzah wa Muqawwamat As-Sa'adah, yaitu melanjutkan pembahasan tentang hukukul muslimin ba'dihim ala ba'd, tentang hak-hak kaum muslimin, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sudah diterangkan tentang 6 hak pokok yang merupakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Ditambah oleh muallif di sini hak-hak yang lain, yaitu yang merupakan hak ukhuwah, hak persaudaraan sesama kaum muslimin. Dan sudah kita jelaskan yang pertama, yaitu an ya'mala kullu muslimin ala tahqiqil ukhuwatil islamiyah, yaitu agar setiap muslim itu berusaha mewujudkan, merealisasikan ukhuwah Islamiyah. Ini yang pertama, yang terakhir kemarin. Maka sekarang selanjutnya ini yang kedua, yaitu tabadulul ihtiram wa takbir fima bainahum, yaitu agar saling bergantian dalam menghormati dan menghargai di antara mereka, dan juga al-basyasah, bermuka ceria, ya, atau walibtisam, yaitu senyuman ma'as salam inda liqa'i ba'dihim ba'dan, serta salam ketika sebagian mereka ketemu dengan sebagian yang lain. Jadi ketika kita itu ingin dihormati oleh orang lain, kita tidak ingin mereka merendahkan kita, maka tentunya ini muncul dari diri kita terlebih dahulu, yaitu kama tadi nutudanus, sebagaimana kalau kamu menghutangi orang, kamu juga akan dihutangi. Maka sekarang kalau kita bersikap baik kepada orang, maka orang juga akan bersikap baik kepada kita. Sehingga di sini dituntut adanya saling bertukar dalam menghargai, menghormati. Demikian pula berakhlak dengan muka yang berseri, senyuman, salam. Ini harus ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Ini cuma senyum, maka itu adalah bentuk sedekah. Kenapa? Itu berarti membuat orang lain itu senang. Mereka itu tidak merasa dihinakan, dan itu suatu kebaikan. Makanya itu adalah bentuk sedekah, kata Nabi SAW. Lalu diceritakan oleh Jabir bin Abdullah tentang bagaimana Rasul SAW bersikap kepada dirinya. Kata Jabir bin Abdullah, mahajabanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Kata Jabir bin Abdullah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menutup diri dariku. Mundu aslam tu, sejak aku masuk Islam.
Karena memang beliau itu selalu terbuka dengan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan para sahabat. Beliau itu selalu terbuka. Ini memang akhlaknya Nabi. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi, dan tidaklah beliau melihatku kecuali beliau tersenyum di hadapanku. Ini kata Jarir bin Abdillah. Jadi itulah gambaran Nabi SAW bersikap di hadapan para sahabat. Maka tentunya ya, pada diri Rasul SAW, bagi kita, bagi umatnya, itu ada uswah, ada teladan yang baik, ada qudwah sebagai panutan. Ini loh Rasul SAW, itu teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul SAW itu ada teladan yang baik, yaitu ketika di sini ya dikatakan oleh Jarir tadi, ketika bertemu dengan sahabatnya, beliau itu tidak pernah menutup diri. Ketika ketemu beliau senyum. Sekalipun beliau SAW itu orang yang paling sibuk di dunia ini. Kenapa? Beliau itu pemimpin umat, mengurusi semua urusan umat. Tetapi sekalipun urusan beliau itu luar biasa, sesibuk apapun beliau masih mendapatkan waktu untuk bisa senyum di hadapan para sahabatnya. Ini Rasul SAW ya. Kalau kita kan lagi banyak urusan gitu, maka berat untuk senyum. Tapi Rasul SAW, sesibuk apapun beliau, seberat apapun urusan beliau, ketika beliau berada di hadapan sahabat, bertemu dengan sahabat, beliau masih senyum. Ini menunjukkan akhlak baiknya beliau. Makanya Allah mengatakan tentang Nabi dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Ini Rasul SAW. Sekarang kita bandingkan dengan umatnya. Maka ini musibah nih kalau kita bandingkan dengan umatnya, itu di zaman kita apalagi ya. Musibah. Kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin itu tidak mengenal yang namanya bermuka ceria ya, atau berwajah seri dan senyum. Intinya perkara ini tidak ada tempat di hatinya. Bahkan sebaliknya, ketika ketemu saudaranya sesama kaum muslimin, maka sebaliknya, wajah yang cemberut, kemudian tidak ada senyuman. Kecuali dengan orang-orang yang dikenal secara khusus bagi dia, kecuali kalau mungkin dia punya hubungan khusus dengan orang tersebut, baru dia senyum. Mungkin karena ada maunya, kan gitu. Itu kebanyakan kaum muslimin. Kalau ada maunya senyum, kalau tidak ada sudah. Maka ini tentu adalah suatu kekurangan yang besar. Jauh dari akhlaknya Nabi SAW, jauh dari akhlaknya kaum mukminin, serta jauh dari akhlaknya calon penghuni surga. Emang akhlaknya penghuni surga gimana? Kata Nabi, kullu qaribin hayyinin ya layyinin sahlin. Kullu qaribin, semua orang yang dekat. Maksudnya apa? Orang yang dekat dengan orang lain, berarti dia mudah bergaul. Ini qarib. Ini dikatakan tidak akan masuk surga nih. Kullu qaribin, setiap orang yang dekat, hayyinin, hayyin, orang yang lemah lembut. Layyinin, berhati tenang. Sahlin, serta mudah dimintai pertolongan. Ini orang-orang yang calon-calon penghuni surga ini. Sifatnya kullu qaribin hayyinin layyinin sahlin. Orang yang dekat dengan orang lain. Jadi kalau orang itu mau mendekat kepadanya, ini enggak riku pekewu. Kenapa? Karena orang ini mudah untuk bergaul. Serta orangnya itu lemah lembut, tidak keras. Hatinya juga tenang.
dan mudah dimintai pertolongan. Nah, ini orang yang menjadi calon-calon penghuni surga ini. Ya, kalau sekarang sebaliknya, meskipun dia mengaku sebagai muslim, tetapi sangat jauh dari akhlak muslim sebenarnya. Lalu mungkin ada orang yang membantah begini, ya. Ada orang yang tetap dia teguh pada pendiriannya. Alasannya apa kata dia? Ya, ada orang yang mengatakan ini kan sudah yang namanya tabiat susah dirubah. Jadi kata orang itu, ini tabiat. Jadi kalau orang itu orangnya keras, itu sudah watak. Watak itu nggak bisa dirubah. Dengan alasan kalau gunung masih bisa diruntuhkan, tapi kalau watak orang itu nggak bisa diluluhkan. Ini alasan mereka ini. Sehingga kalau yang namanya watak itu nggak bisa dirubah, maka ini pendapat yang tidak benar. Kenapa? Orang punya ilmu, caranya gimana dia? Ya cari ilmu, kan begitu. Apa tiba-tiba orang itu terlahir ke dunia ini tiba-tiba dia mengetahui segala sesuatu? Enggak ada. Yang namanya orang berilmu itu didapat dengan dia mencari ilmu. Innamal ilmu bitta'allum, kan gitu. Ilmu itu didapatkan dengan dia belajar sedikit demi sedikit. Wal hilmu bittahallum, dan yang namanya kesabaran juga dengan melatih diri untuk bersabar. Yang namanya watak kesabaran itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan dia sedikit demi sedikit menyabarkan dirinya. Akhlak-akhlak yang lain juga sama. Wal khuluq bitakhalluq. Yang namanya akhlak dengan belajar. Belajar untuk memiliki akhlak. Berarti semua itu tadi, orang itu mau tersenyum karena dia mengetahui fadilah ketika senyum di hadapan orang lain. Kemudian sabar karena dia tahu pahala orang-orang yang sabar. Nah, dari belajar di situ, meskipun awalnya mungkin berat, tapi yang jelas akhlak itu bisa dirubah kok. Memang ada akhlak yang sifatnya, sering kita sampaikan, akhlak ada yang sifatnya jibilli, ada yang sifatnya kasbi. Ada yang memang itu sudah dari sononya, tapi kan bisa dirubah dengan kasbi. Dengan apa? Usaha. Memiliki akhlak yang lembut. Aslinya orang itu keras. Misal orang itu berasal dari daerah timur misalnya, ya, tapi dia pada dasarnya punya hati yang lembut gitu. Sekalipun dikatakan orang-orang timur misalnya, Indonesia bagian timur misalnya, itu kalau ngomong saja kayak marah, nah, misalnya. Atau mungkin orang Batak misalnya, orang Batak itu kalau ngomong itu kayak marah, itu baru ngomong kayak marah, itu kan kayak marah. Nah, itu padahal mereka itu tidak marah. Tapi itu bisa berubah kok kalau dia pindah dari daerah aslinya, pindah ke Jawa, akan jadi lembut dia. Kenapa? Nyatanya bisa kok dirubah kok. Berarti itu belajar sedikit demi sedikit, akhlaknya, perilakunya itu bisa dirubah. Maka kalau orang itu tidak mampu merubah akhlaknya, merubah perilakunya dengan alasan ya bagaimanapun, ya kamu itu seperti itu, kamu diciptakan oleh Allah, maka kalau akhlak itu tidak bisa dirubah, lah apa gunanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan syariat? Karena syariat ini diturunkan salah satunya untuk merubah akhlak manusia, kan begitu. Jadi kalau sekarang katanya akhlak nggak bisa dirubah, watak juga nggak bisa dirubah, lah untuk apa Allah turunkan syariat? Wong salah satu dari syariat yang Allah turunkan itu merubah akhlak manusia yang tidak baik menjadi baik. Dan kalau sekarang yang namanya watak nggak bisa dirubah, ya, untuk apa yang namanya surga neraka? Karena untuk mendapatkan surga harus menundukkan apa? Nafsu, akhlaknya yang tidak baik. Orang ketika ingin mendapatkan surga,
Dia harus kekang hawa nafsunya, dia harus kendalikan akhlaknya yang tidak baik. Makanya Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang ada rasa takut terhadap kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan nafsunya dari berbagai keinginan-keinginan. Berarti kan dikekang. Dan itu tadi usaha. Orang yang misalnya dia punya watak pemarah, pokoknya marah, apapun marah, tapi ternyata dia bisa belajar. Ya, dia mulai berpikir, iya kalau marah misalnya itu nggak terkendali, dan kadang apa yang dilakukan itu tidak bagus. Nah, dia mulai berpikir akibatnya tidak baik. Dia mulai berpikir, dia mulai mengendalikannya. Ini namanya orang belajar. Jadi intinya, calon penghuni surga ada akhlaknya sendiri. Calon penghuni neraka juga ada akhlaknya sendiri. Ini calon-calon penghuni surga seperti ini akhlaknya. Ini calon-calon penghuni neraka ini seperti akhlaknya. Mana dalilnya? Hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian ku beritahukan tentang penghuni surga? Mau enggak kalian ku beritahukan tentang penghuni surga? Maka beliau mengatakan, kullu dha'ifin mutadha'af law aqsama 'ala Allah la abarrah. Yaitu setiap orang yang lemah yang diperlemah. Orang yang lemah dan dianggap lemah, yang seandainya dia bersumpah atas nama Allah, dia akan laksanakan sumpahnya tersebut. Ini orang yang baik. Orang yang lemah dan dianggap lemah. Tapi sekalipun dia dianggap lemah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, dia akan laksanakan sumpahnya. Ini orang yang menjadi calon penghuni surga. Ya mungkin dianggap lemah, atau mungkin dia benar-benar lemah, tapi dia tidak pernah kosong dari selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya, sekalipun dia lemah. Itulah calon penghuni surga. Lalu Nabi meneruskan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian ku beritahukan tentang calon penghuni neraka? Qala, maka beliau mengatakan, kullu utullin jawadin mutakabbir, yaitu setiap orang yang keras hatinya, angkuh serta sombong. Ini orang-orang yang tidak pantas untuk masuk surga, atau pantasnya dia masuk neraka kalau dia dalam dirinya ada sisi kesombongan, ada sisi keangkuhan dan kencongkakan. Maka berarti di sini yang namanya al-basyasah, yaitu wajah berseri, wajah yang ceria serta tersenyum, itu adalah penampilan pertama akhlak yang baik. Jadi dari segi zahir, itu sudah nampak dari wajah berseri, ini akhlaknya baik, meskipun kita tidak tahu isi hati. Tetapi dari nampak luar, ketika orang itu tersenyum, dia wajah berseri, itu kan orang menganggap ini orang yang akhlaknya baik. Meskipun bisa saja orang tertipu kan gitu. Mungkin dia akhlaknya kelihatannya baik, tapi ternyata di dalam hatinya penuh dengan kejelekan atau kekotoran, kan mungkin saja. Tapi sekilas di sini, dari pandangan yang pertama yang bisa kita lihat dari seseorang itu, ketika dia tersenyum, wajahnya berseri, itu gambaran pertama, penampilan pertama tentang akhlak yang baik. Dan seperti ini memperberat timbangan amal nanti, karena Nabi SAW mengatakan, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih memperberat timbangan dibanding akhlak yang baik. Berarti akhlak yang baik itu perkara yang paling besar memperberat
timbangan amal soleh kita nanti. Dan ternyata muqaddimahnya ya dipandang oleh orang lain ketika orang ini wajahnya berseri lalu tersenyum. Ini adalah tadi akhlak baik yang itu menjadi cerminan pertama. Makanya kalau ini dikatakan termasuk akhlak yang besar, harusnya kita pun berusaha mengambil bagian yang besar supaya kita bisa bahagia dalam urusan agama kita, dalam urusan dunia kita, dan nanti di akhirat. Ini yang kedua ya, yaitu kita saling bertukar dalam urusan menghargai, menghormati, serta bermuka ceria, wajah yang berseri dan tersenyum. Itu adalah hak sesama kaum muslimin. Lanjut yang ketiga, di antara akhlak yang lain yaitu ta'awunuhum afradan wa jama'atin 'alal birri wat taqwa wa 'alat tawasi bil haqq wa da'wati ilal khair. Yaitu di antara hak-hak kaum muslimin yaitu saling menolong di antara mereka. Saling memberikan pertolongan bantuan di antara mereka, baik sekupnya individu si A dengan si B ya, atau si A dengan si C atau yang lain, individu-individu, wa jama'atin atau kelompok-kelompok. Jadi saling tolong menolong mungkin antara individu atau kelompok manusia. Alal birri wa taqwa, yang tentu tolong menolong itu landasannya adalah atas dasar kebaikan dan takwa. Jadi kalau itu baik silahkan saling tolong menolong. Karena itu apa? Kebaikan dan takwa. Tapi kalau maksiat ya jangan. Tolong menolong di atas kemaksiatan, di atas dosa itu nggak boleh, Allah larang. Tapi di sini tolong menolong dalam kebaikan dan takwa itu menjadi hak sesama kaum muslimin. Dan juga agar saling menasehati dengan kebenaran, mengajak kepada kebaikan, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala semua, tidak berpecah belah. Itu adalah hak sesama kaum muslimin. Saling tolong menolong antar individu atau antar kelompok. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ini dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Kata Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Kalau itu kebaikan, saling tolong menolonglah. Kenapa? Karena masing-masing nanti akan dapat pahalanya. Biasanya satu amalan besar ya. Ya, misal satu amalan besar, yaitu orang itu misal cuma membangun masjid ya. Kan satu, masjidnya satu, tapi mereka saling tolong menolong. Apa yang didapatkan? Maka semua yang saling tolong menolong, mungkin mereka ada yang mereka keluarkan hartanya, mungkin ada yang beli tanahnya, ada yang beli materialnya, ada yang juga memberikan tenaganya, atau mungkin makanan yang dia miliki dia berikan, atau mungkin pikirannya, sehingga ketika terbangun satu buah masjid ya, satu masjid, ketika sudah terbangun satu masjid, mereka semua bisa mendapatkan pahala seperti membangun satu masjid tersebut masing-masing. Kenapa? Karena saling tolong menolong. Meskipun cuma kecil, sedikit, meskipun dia mungkin barangkali cuma tenaga gitu, tapi dia ikut andil dalam perbuatan tersebut, dia termasuk orang yang bangun masjid. Jadi yang penting kita bisa ikut andil, kan begitu. Andil kita apa kan gitu. Sering saya contohkan begini Bu, orang ketika menguburkan jenazah, bagi kaum laki-laki yang ikut dalam pemakaman sebuah jenazah ya, ikut memakamkan seorang jenazah, dikuburkan sudah ya, kan diantara mereka ada yang pegang cangkul ya, menutup kuburan itu dengan tanah yang ada,
Maka jelas mereka ikut andil dalam menguburkan jenazah tersebut. Tapi sekarang kan nggak mungkin semuanya, misalnya yang datang mengantarkan itu jumlahnya ratusan misalnya. Apakah mereka semuanya harus pegang cangkul satu-satu? Kan tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau cuma ngambil tanah, dilemparkan ke kuburan yang sudah diuruk tadi. Beliau cuma melemparkannya 3 kali. Apa maksudnya kata para ulama? Itu adalah salah satu bentuk ikut andil menguburkan jenazah tersebut, meskipun kelihatannya nggak dianggap. Wong jenazahnya sudah dikuburkan. Lalu Nabi mengambil tanah, ya, dari sisa yang bekas galian tadi, beliau ambil lalu beliau lemparkan. Kata para ulama, itu salah satu bentuk ikut andil dalam menguburkan jenazah. Meskipun cuma ngambil tanah, taruh di atas kuburan tersebut. Itu termasuk orang yang ikut menguburkan, kan gitu. Padahal dia cuma melakukan perbuatan yang kelihatannya menurut orang, apa gunanya, kan gitu. Sekarang sama, urusan-urusan yang lain. Pokoknya proyek apa saja ya, proyek kebaikan, ya, amalan yang bersifat kebaikan, kita kalau bisa ikut andil. Meskipun mungkin tadi orang lain menganggap nggak ada gunanya, atau mungkin cuma apa ya istilahnya ngotori doang, kelihatannya kan begitu. Yang jelas Allah yang menilai kan gitu. Makanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi sebaliknya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Karena sama, orang yang tolong-menolong di atas dosa dia juga akan mendapatkan dosa yang sama. Meskipun besarnya dosa ya Allah sendiri, tapi dia punya andil dalam dosa yang sama. Makanya kalau sekarang orang itu dalam hal ya, minum minuman keras atau khamr, Nabi SAW mengatakan semua ya ikut andil, semua terkena dosa. Yang menanam pohon anggurnya yang memang sengaja dia tanam untuk konsumsi khamr, yang memetik buahnya, yang memerasnya, yang memasukkan ke dalam botolnya, yang menyediakan botolnya, yang membawanya, dan lain sebagainya, itu semua sama. Kalau memang ikut andil dalam pembuatan khamr tersebut dan mengkonsumsinya, maka sama. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kata Allah. Jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Harus ada saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan ini merupakan ciri orang-orang yang tidak merugi atau orang-orang yang beruntung. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haq, saling menasehati dengan kebenaran. Ikut andil di sini mungkin bisanya cuma dengan kata-kata, ya sampaikan. Wa tawasau bis sabr, saling menasehati dengan kesabaran. Itu berarti termasuk orang-orang yang tidak merugi, karena semua manusia itu merugi. Intinya di sini untuk yang ketiga ini, orang berusaha saling tolong menolong, menciptakan tadi ukhuwah Islamiyah, sehingga kaum muslimin itu akan bersatu, tidak tercerai-berai. Makanya Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Maka berarti wajib bagi kaum muslimin semuanya untuk bersatu alal haq, di atas kebenaran, untuk bersatu dalam rangka mewujudkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini, bersatu untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, serta untuk perkara-perkara yang tujuannya adalah menjunjung tinggi bendera Islam ini,
untuk menebarkan agama Islam ini, ya, membelanya, menolong kaum muslimin, dan untuk kekuatan mereka serta persatuan mereka kaum muslimin. Ini kewajiban kita, terutama di zaman sekarang, isu-isu yang banyak berhembus gitu ya, di mana media sosial itu kadang-kadang luar biasa. Maka itu jangan kita jadikan sebagai sarana untuk kita itu menjadi terpecah belah, harusnya sebaliknya. Tapi yang terjadi memang setan itu luar biasa di dalam menggoda, membujuk, merayu manusia supaya mereka terpecah belah. Karena yang namanya orang terpecah belah, berselisih, itu adalah penyakit yang merusak. Kejelekan yang bisa terus-menerus bisa menghancurkan eksistensi agama Islam ini, atau menghancurkan harga diri umat Islam, menghilangkan kekuatan kaum muslimin kalau mereka sudah tercerai-berai. Kaum muslimin ketika sudah tercerai-berai, ya, terpisah-pisah, lemah. Ya, sudahlah, kita itu punya banyak contoh kan gitu. Di kalangan kaum muslimin sendiri ketika sudah terpecah belah, maka mudah untuk dikalahkan oleh musuh. Negara kita itu sudah menjadi contohnya. Ketika kita itu diadu domba sesama, ya, negara kaum muslimin yang ada di Indonesia ini terpecah belah, ya seperti itu. Jadi seolah-olah nggak punya kekuatan. Zaman sekarang juga seperti itu kan. Makanya Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun adzim. Ini surat Ali Imran ayat yang 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu, janganlah kalian itu seperti orang-orang yang terpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan adab yang besar. Dan kenyataannya seperti itu. Ketika sudah tercerai-berai, lemah kekuatan kaum muslimin. Makanya Allah mengatakan juga dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Janganlah kalian itu tanaza'u, saling berselisih, maka kalian tafshalu, kalian akan merugi, wa tadhhaba rihukum, akan hilang kekuatan kalian, wasbiru, dan sabarlah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, contohnya Nabi dan para sahabat. Ketika mereka dalam perang, misalnya perang Badar misalnya, jumlahnya sedikit tapi luar biasa. Kesatuan mereka ini, persatuan kaum muslimin luar biasa di dalam menghadapi musuh. Kalau dilihat dari jumlah kuantitas sangat jauh, 300 belasan orang melawan 1000 orang. Yang 300 belasan orang ini senjatanya nggak lengkap, karena memang mereka niatnya bukan untuk perang. Sedangkan yang 1000 orang ini orang-orang kafir Quraisy, mereka dengan peralatan yang lengkap. Tapi ternyata semangat mereka kaum muslimin untuk bersatu luar biasa, sehingga Allah pun berikan kemenangan. Dan juga di perang-perang yang lain. Itu banyak contoh-contohnya untuk kita bisa mengambil ibrah darinya. Makanya kalau kita itu mau tolong menolong, bantu membantu, itu Allah akan membantu kita kok. Kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Maka ini yang harus kita imani. Kalau kita itu menolong saudara kita sesama kaum muslimin, Allah yang akan menolong kita. Dan kalau Allah yang menolong kita, itu nggak ada yang bisa melawan Allah. Ini kata Nabi SAW, Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Maka seorang muslim
yang sudah bersyahadat, dia bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka seorang muslim itu tidak boleh menyimpang dari hal ini, tidak boleh menyingkir dari sesama kaum muslimin. Jadi nggak boleh dia itu terpecah belah, maunya sendiri gitu ya, tidak peduli dengan yang lain. Maka ingat ya, kata Nabi SAW, yadullahi ma'al jamaah wa man syadda syadda finnar wa innama ya'kulu dhibbu minal ghanamil qasiyah. Yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama jamaatul muslimin, bersama jamaah kaum muslimin. Wa man syadda syadda finnar, dan barang siapa yang menyimpang, barang siapa yang dia nyeleneh, maka berarti dia menyimpang di neraka. Wa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena yang namanya serigala itu hanya mau memakan anjing-anjing yang menyingkir dari kawanannya. Ini juga sudah sering kita sampaikan. Ya, inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Yang namanya serigala itu memakannya siapa? Kambing-kambing yang dimakan yaitu kambing-kambing yang terpisah dari kelompoknya. Kenapa sih kok yang dicari malah yang terpisah? Pertama, kalau ada kambing yang terpisah dari kelompoknya, berarti dia kemungkinan lemah, jalannya sudah lain. Karena dia pisah, oh berarti kemungkinan lemah. Yang kedua, ya, serigala itu mencari yang lemah, ya. Juga kalau diterkam nggak ada yang membantu dia, karena Pak jauh dari kawanannya. Kan seperti itu. Ya, sekarang sama kaum muslimin. Kalau dia tidak mau tolong-menolong dengan sesama kaum muslimin yang lain, dengan saudaranya, siapa yang akan membantu dirinya? Yang berarti dirinya juga lemah kan gitu, ketika tidak punya kekuatan, ya sudah hancur. Makanya di sini harus saling tolong-menolong sesama kaum muslimin dalam hal kebaikan-kebaikan, beramar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Ini yang harusnya terjadi. Tapi kalau sebaliknya, ini musibah. Orang itu sudah di samping dia tidak mau tolong-menolong, justru malah dia melemahkan orang-orang yang berusaha untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Atau dengan istilah ini orang malah gembosi gitu, melemahkan orang yang lain yang sedang berusaha untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Maka sungguh ini suatu kehinaan kalau orang itu, ya, ketika melihat ada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar malah dia gembosi. Ya, kecuali ngembosinya itu dengan cara yang ilmiah, yang bagus, yang memang karena ini cara beramar ma'ruf nahi mungkar misalnya belum sesuai misalnya. Ya, kalau sifatnya mengkritik-kritik yang baik, yang membangun, nah, maka itu dibolehkan saja. Tapi kalau cuma mencela, misalnya orang itu mencela orang lain, ya, yang dikatakan kamu andilmu apa sih kan gitu ya. Maka yang namanya kaum muslimin, orang yang berbuat baik dengan cara apapun, ya jangan dicela. Itulah sikap seorang muslim. Wong Nabi SAW kan menyatakan dalam hadisnya tentang orang yang membangun masjid, ya. Orang yang membangun masjid, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi tairin. Orang yang membangun masjid meskipun bangunan masjidnya itu seperti kandang burung, ya, seperti sarang, sarang burung, bukan sarang, ya, seperti sangkar burung, kamaf hasitairin, atau mungkin seperti sarang burung. Berarti maksudnya kecil dan gak mungkin masa bangun masjid segitu. Maksudnya itu ikut andil barangkali yang cuma sedikit. Maka jangan dicela. Ma'alal mu'min muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk mencela orang-orang yang berbuat baik. Sekecil apapun jangan dicela. Orang itu misalnya cuma bisanya, ya, dia berikan tenaganya, ya sudah, jangan dicela gitu.
Karena Allah sendiri mengatakan qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan masing-masing orang itu beramal sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jangan kita itu memaksa orang itu untuk melakukan satu amalan, ya, satu amalan tanpa mempertimbangkan amalan yang lain. Karena masing-masing orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pintu sorga itu kan berapa jumlahnya? 8 kan gitu. Pintu sorga itu 8, bukan cuma 1. Pintu sorga itu ada pintu sholat, pintu sodakoh, pintu saum, ya, pintu jihad, dan lain sebagainya. Pintu itu banyak. Kenapa? Karena masing-masing orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk melalui pintu atau melalui salah satu dari pintu yang Allah mudahkan untuknya. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk sholatnya, dia bisa sholat dengan baik, tapi urusan puasa nggak bisa dia. Ada orang yang punya harta, dia dimudahkan oleh Allah untuk bisa sodakoh, untuk bisa keluarkan zakatnya, maka dia pun masuk melalui pintu sodakoh, ya, meskipun dia dari segi tenaga pikiran dia nggak bisa, bisanya cuma sodakoh yang dia keluarkan dengan berupa harta. Jadi seperti itu tadi, kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan masing-masing orang itu beramal sesuai dengan keadaannya. Tidak bisa kita paksakan sama dengan diri kita, tidak bisa. Mungkin barangkali dia itu lebih baik. Makanya ketika Imam Malik, ya, diajak oleh salah seorang ulama supaya Imam Malik itu jangan fokus ngajar terus di Masjid Nabawi, pokoknya sekali-kali fokus untuk ibadah saja, gak usah mikirin ngajarkan orang ilmu. Tapi ternyata Imam Malik itu membantah bahwa masing-masing orang itu diberikan rizki. Ada yang diberikan rizki berupa amalan, ada yang diberikan rizki berupa, ya, ilmu, ada yang diberikan rizki berupa harta. Intinya masing-masing orang itu kalau memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus jalani. Semoga dia nanti bisa masuk ke dalam surga melalui pintu yang memang dia dimudahkan oleh Allah untuknya. Nah, dia bisanya dengan hartanya, ya sudah. Mungkin dia nanti masuk ke surga melalui pintu sodakoh. Ada orang yang dia gemar puasa, mungkin nanti akan masuk surga melalui pintu Royan. Kenapa? Dia gemar puasa. Ramadan dia jalani, tapi juga puasa-puasa yang lain dia jalani juga. Maka semoga dia termasuk menjadi ahlus siyam, ahlinya puasa, dan nanti dipanggil oleh pintu Royan supaya orang itu masuk melalui pintu tersebut. Ini. Maka sekarang jangan dicela tadi, ya. Jangan dicela, jangan dilemahkan. Justru disupport, diberikan dukungan ketika orang itu punya amalan sekecil apapun. Jadi harus kita jaga mulut kita, jaga lisan kita. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik, atau kalau tidak, hendaklah dia diam. Kalau tidak baik, diam. Jangan malah tadi mengkritik, tapi kritiknya bukan kritik membangun, ya, dia tujuannya melemahkan atau gembosi dan lain sebagainya. Maka Al-Imam Al-Auza'i beliau mengatakan, liya'lam kullun minkum annahu ala saghrin min sughuril Islam fallaha allaha an yu'tal Islam min kibalihi. Hendaklah setiap dari kalian itu sadar bahwa setiap dari kalian itu berada di satu tapal batas, bahwa salah seorang dari kalian itu atau masing-masing kalian itu berada di benteng yang membentengi Islam ini. Saghrin min sughuril Islam, berada di salah satu benteng yang membentengi Islam ini. Maka fallaha allaha, berpegang teguhlah kepada Allah, karena barangkali Islam itu akan diserang dari sisi dia. Islam itu akan dihancurkan dari sisi dia.
Yaitu mungkin tadi dari segi ibadah atau dari segi akhlak misalnya. Islam itu ingin dijauhkan dari manusia. Maka kita itu tadi, kita posisinya berada di benteng yang membentengi agama Islam ini. Ini yang ketiga. Akhlak yang hak-hak sesama kaum muslimin. Yang ketiga yaitu tadi ta'awunuhum afrodan wa jama'at 'alal birri wa taqwa. Agar mereka saling tolong menolong baik secara individu atau kelompok di atas kebaikan dan takwa. Sekarang yang keempat, yaitu islahu dzati bainihim, yaitu mendamaikan orang yang berselisih di antara mereka. Damaikan orang yang berselisih. Sebagaimana firman Allah di banyak ayat, salah satunya surat Al-Anfal ayat yang pertama, Allah mengatakan fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yang artinya fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaiki hubungan di antara kalian. Wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk di sini wa aslihu dzata bainikum, damaikan di antara kalian, hubungan di antara kalian. Atau juga di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan damaikanlah di antara dua orang saudara di antara kalian, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Damaikan di antara dua saudara yang sedang berselisih, karena insya Allah itu pahalanya besar. Kata Allah, wasulhu khair, mendamaikan itu adalah kebaikan. Dan ingat di sini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tadi, wa aslihu dzata bainikum, damaikan di antara kalian. Maka ini perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Jadi perintah wa aslihu dzata bainikum atau fa aslihu baina akhawaikum, damaikan di antara saudara kalian, ini menunjukkan kewajiban. Maka jangan sampai atau tidak boleh seorang muslim atau kaum muslimin bersikap terhadap kelompok-kelompok yang sedang berperang, ya, atau berselisih di antara sesama kaum muslimin. Itu jangan sampai dia punya sikap seperti membelah atau mencari celah. Apa yang harus dia lakukan? Damaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu ketika terjadi ada di antara kaum muslimin, yang namanya kelompok kaum muslimin kan masing-masing kadang punya keinginan-keinginan, ketika berbenturan dengan keinginan kelompok yang lain kadang terjadi peperangan. Maka jangan sampai ketika kita melihat mereka seperti itu, maka jangan sampai dibiarkan. Atau tadi bersikap cari celah, cari aman saja. Harusnya dia harus menolong mereka. Gimana caranya? Tadi damaikan hubungan di antara mereka dengan cara yang baik. Karena meskipun cuma barangkali ucapan, tujuannya untuk mendamaikan, itu sudah dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah, tidak ada kebaikan di dalam kebanyakan bisik-bisikannya mereka manusia. Kebanyakan orang ketika berbicara, berbisik-bisik, ngobrol dan lain sebagainya, kata Allah, la khaira, tidak ada kebaikannya. Ya, di dalam bisik-bisik mereka itu kebanyakan tidak ada baiknya. Illa, kecuali, nah ini kalau yang ingin dikecualikan dari dikatakan tidak baik, man amara bisadaqatin, menyuruh orang lain untuk bersedekah. Nyuruh orang, itu kebaikan namanya.
Ini kan berbisik-bisik, tolong itulah dibantu misalnya kan itu. Au ma'rufin, atau kebaikan yang lain, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Ini dikatakan termasuk bisik-bisik yang baik. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal itu tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan berikan kepadanya balasan yang besar. Jadi niatnya ketika ingin mendamaikan itu pahala besar menanti, insya Allah akan semangat. Meskipun kadang orang yang mendamaikan ini tadi butuh ya sesuatu yang harus dia keluarkan, istilahnya mungkin ganti rugi orang lain tersebut ya, atau mendamaikan di sini ada uang untuk damai kan gitu. Sebaliknya Nabi SAW itu memperingatkan jangan sampai merusak hubungan sesama kaum muslimin. Kalau bisa mendamaikan, malah ini merusak, ini kebalikannya. Nabi mewanti-wanti, Nabi ya memperingatkan jangan sampai merusak hubungan sesama kaum muslimin, karena Nabi mengatakan hiyal haliqah, yang namanya memutus hubungan di antara kaum muslimin itu haliqah, seperti orang yang mencukur. Kata Nabi, la aqulu tahliqus sya'r, aku tidak katakan mencukur rambut, walakin tahliqud din, tetapi yang namanya mencukur di sini mencukur agama. Kita ketahui kan yang namanya mencukur atau halak itu menghabisi rambut. Seperti itu pula ketika hubungan sesama kaum muslimin malah dirusak gitu. Orang yang merusak hubungan sesama kaum muslimin dikatakan oleh Nabi tadi hiyal haliqah. Itu seperti wanita yang mencukur rambutnya. Atau wanita yang mencukur di sini bukan mencukur rambut kata Nabi, tapi mencukur agama. Berarti kan digunduli agama ini. Seperti orang tidak punya agama gitu. Karena kenapa di sini dikatakan oleh Nabi ya tahliqud din, orang yang memecah belah, tidak mau mendamaikan, itu sama dengan mencukur agamanya. Karena ketika rusak hubungan sesama kaum muslimin, maka terjerumuslah mereka kepada permusuhan. Dan kalau sudah terjadi permusuhan, yang terjadi adalah peperangan atau mengkafirkan di antara mereka sendiri. Itu yang terjadi apa? Agama ini seperti hilang gitu. Makanya sekarang sebaliknya nih, orang yang berusaha mendamaikan di antara kaum muslimin, dan dia butuh apa? Butuh uang damai. Maka dalam Islam, orang yang tujuannya mendamaikan di antara dua orang yang sedang berselisih, sementara ketika dia mendamaikan, dia harus punya modal, ada uang yang dia keluarkan misalnya, maka dia boleh mengambil dari harta zakat, yaitu hartanya gharim. Ada gharim yang memang boleh dibantu diambilkan dari harta zakat, yaitu kalau ketika dia berhutang, hutangnya itu untuk mendamaikan di antara dua orang yang berselisih atau dua kelompok manusia. Misalnya begini, Bu. Ya. Gharim di sini kan artinya orang yang berhutang kan ya, atau orang yang terlilit hutang nggak punya ya. Orang nggak punya uang untuk membayar hutangnya, namanya gharim. Tapi yang namanya gharim ada juga yang dia hutang tapi bukan untuk dirinya, yaitu hutang tujuannya untuk mendamaikan, padahal dia sebenarnya mungkin ya punya uang, tapi sekalipun dia punya uang, dia boleh mengambil harta zakat kalau tadi ya uang yang dia gunakan itu tujuannya mendamaikan, yaitu menjadi penengah. Lalu mereka diberikan harta zakat, maka boleh di sini. Berarti di sini adanya bagian dari harta zakat
bagi orang yang mau mendamaikan di antara saudaranya sesama kaum muslimin, dan itu dia butuh dana, ya, boleh diambilkan dari zakat. Ini berarti Islam mendorong, memberikan motivasi supaya orang itu mau menegakkan perbuatan yang mulia ini, yaitu mendamaikan sesama kaum muslimin. Manfaatnya lebih besar. Karena begini, coba. Misalnya ada dua kelompok yang sedang berseteru, dua kelompok yang sedang sengketa, terjadi permusuhan. Yang kalau dibiarkan permusuhan itu bahaya, agamanya bisa hilang, karena bisa saja sampai membunuh dan lain sebagainya, ya, apalagi tadi, ya, bisa saling mengkafirkan, dan ini perkara yang sangat bahaya. Ketika mereka berseteru tersebut dibiarkan, maka mudorotnya sangat besar. Lalu sekarang ada orang yang pihak ketiga yang berusaha mendamaikan, tapi tadi kan dia dibolehkan mengambil dari harta zakat. Sekarang maslahatnya besar enggak? Oh, besar sekali. Maslahatnya sangat besar sekali ketika di kalangan kaum muslimin terjadi hubungan yang baik. Makanya di sini nih tadi yang kelima, ya, yang keempat tadi, agar orang itu berusaha mendamaikan persengketaan, ya, atau perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya, orang berusaha untuk menanggung, ya, menyabarkan dirinya ketika harus seperti itu tadi, menanggung kesusahan saudaranya sama kaum muslimin, yaitu dibutuhkan kesabaran yang besar. Lanjut yang kelima, ya, yang kelima yaitu an yahrisa kullu muslimin wa yastahidu mastata'a ala salamati qalbihi ala ikhwanihil muslimin, yaitu agar setiap muslim itu berusaha dan bersungguh-sungguh semampu dia agar hatinya itu sehat, selamat dari menyakiti saudaranya sesama kaum muslimin. Berarti maksudnya kita jaga hati kita, jangan sampai, atau diri kita, ya, menyakiti sesama kaum muslimin. Baik menyakiti atau mengganggu ini mungkin dalam urusan harta, atau mungkin urusan darah, atau urusan kehormatan. Pokoknya jangan sampai kita itu mengganggu mereka, supaya kita jaga jernihnya ukhuwah, ya, di antara sesama kaum muslimin itu dijaga. Tapi kalau sudah kemasukan yang namanya sukhriyah, saling mengolok-olok, mencaci maki, bahkan panggil-memanggil dengan julukan yang tidak baik, atau mungkin suudzon, atau mencari-cari kejelekan orang lain, atau saling hasad, saling dengki, saling benci, saling membiarkan, maka ini adalah penyakit yang berbahaya. Berarti kalau masih ada yang seperti ini hatinya belum bersih. Harus disingkirkan nih penyakit-penyakit yang seperti ini. Karena kalau masih ada penyakit seperti ini, hatinya nggak bersih, khawatir nanti tidak bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang sehat, yang selamat. Berarti kan gak ada kedengkian, gak ada kebencian, gak ada mengolok-olok, mengejek sesama kaum muslimin. Itu qalbun salim. Itu yang nanti akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diterima oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan. Makanya di sini, ya, urusan mengolok-olok, mencaci maki disingkirkan. Bahkan bukan cuma kaum laki-laki saja, kaum wanita juga diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in
asa an yakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Barangkali orang-orang yang diolok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Demikian pula wanita. Janganlah sekelompok wanita ya mengejek, mengolok-olok kelompok wanita yang lain. Barangkali kelompok wanita yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Dan seterusnya. Ini ayat cukup panjang. Intinya dijaga kehormatan mereka. Karena ini urusan ird ya, urusan kehormatan juga harus dijaga. Termasuk urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan kehormatan, urusan harta, itu semua adalah perkara-perkara yang haram yang harus dijaga, apalagi sesama kaum muslimin. Yang terakhir, yang keenam, an yas'a kullu muslimin fit difa' yani ikhwanihil muslimin, agar masing-masing muslim berusaha membela ya, agar setiap muslim itu berusaha membela saudaranya sesama kaum muslimin. Dibela dalam urusan agamanya, urusan darah dan hartanya, urusan kehormatannya dibela. Kenapa? Dia muslim. Unsur akhaka dzaliman aw madluman, tolong saudaramu baik yang didolimi atau yang mendolimi. Kalau yang mendolimi harus dicegah dari kedolimannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang tahrimul asabiyah wal qabaliyah, diharamkannya sikap fanatisme suku atau fanatisme golongan. Insyaallah ini pembahasan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.